ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Memihak enggak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur bagaimana, Pak? Apanya? Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh tidak, udah jelas itu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, Jangan Pak. di ini loh, presiden tidak boleh ini, boleh berkampanye itu boleh, Terima kasih Bapak. memihak juga boleh, tapi kan Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hah? Kan presiden boleh Kampanye? Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hah? Terima kasih Pak. Terima kasih. Demokrasi, hak politik setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Sejarah gitu ya, tidak apa-apa. Kalau presiden mengatakan begitu silakan aja. Kalau itu apa enggak kita. Tapi kalau menurut aturannya seperti apa Pak? Gimana Pak aturannya politikanya gimana cara kata negara? Ditanya ke apa namanya biro hukum sekretaris negara aja. Membakar suasana enggak Bro? Enggak, kalau saya enggak kerukut, malah sejuk aja ke sini. Presiden juga mempersilahkan untuk mengundurkan diri Pak. Jokowi juga menghargai keputusan Prof jika ingin mundur dari kabinet tadi. Memang tugas presiden menghargai. Udah ada rencana untuk pertemuan belum Pak? Nantilah. Nantinya kapan Pak? Semuanya netral ya Bro. Tidak ada dong, termasuk Presiden Jokowi dalam undang-undang kita tidak dilarang kok presiden berkampanye selama dia mengambil cuti. Dan saya percaya betul bahwa Jokowi nanti akan menjadi bagian dari kampanye Ganjar. Yakin. Tadi Mas Gibran sempat menjawab sedikit soal saya membawa nama pribadi bukan Pak Jokowi gitu. Tapi kalau Iyalah dia datang sebagai Gibran.
bukan sebagai anaknya Jokowi. Dia datang sebagai Gibran, dan itu artinya dia mampu menempatkan dirinya sebagai dirinya sendiri, sebagai wali kota dan sebagai keluarga besar Presiden Jokowi. Yang repot ketika orang mencampur adukan itu loh. Ada yang kader partai tapi datang sendiri-sendiri gitu loh. Itu artinya dia mencampur adukan itu kan. Tapi artinya dengan kehadiran Mas Gibran hari ini, PDIP juga optimis bahwa pada akhirnya Pak Jokowi juga akan menentukan sikap dari keluarganya bahwa mendukung. Yakin? Saya yakin bahwa Gibran, Pak Jokowi akan 100% mendukung Ganjar Pranowo untuk presiden. Cara ketentuan undang-undang ya memang kesannya presiden tidak menabrak ketentuan pasal 281 Undang-Undang Pemilu jika kemudian presiden melakukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi problematikanya bukan problem normatif peraturan perundang-undangan. Problemnya adalah kerusakan etika dan moral karena presiden satu akan mendukung anaknya, tapi yang lebih parah adalah presiden merusak sistem kepartaian kita. Lumrahnya presiden mendukung calon yang diajukan partainya sendiri. Kali ini presiden kemudian mendukung dari calon partai lain. Ini kan kerusakan etika berpolitik, berpartai, dan menjalankan wewenang kekuasaan bernegara. Letaknya adalah panggilan etika dan moral, dan sampai saat ini presiden tidak menjalankan nilai-nilai moral, bahkan memberikan contoh etika dalam menjalankan praktik bernegara. Aduh, gimana ya? Jujur gue takut, gue parno sama apa yang bakal terjadi setelah 14 Februari nanti. Makin kesini gue tuh kayak makin mencoba realistis gitu ya. Ketika ada satu pasangan calon yang memang udah didukung sama presiden, sama menteri-menterinya, sama ya jajaran pemerintahannya, gue tuh jadi kayak ya udahlah gitu, mau gimana lagi, kita kan cuma rakyat biasa gitu. Gue tuh suka banget sama kepemimpinannya Pak Jokowi sejujurnya, tapi kenapa sih beliau mengakhirinya itu dengan cara yang kurang banget? Anaknya jadi ketum lah, yang satu jadi wapres, terus juga Pak Jokowinya juga mihak ke satu pihak gitu. Padahal Pak Jokowi bisa mengakhiri ini dengan cara yang mulus, cara yang keren, ya kayak Pak SBY dulu gitu ya, tanpa ada ya ikut-ikutan dalam proses pemilihan presiden tahun ini gitu. Gue tidak mempermasalahkan apakah presiden boleh mihak atau enggak, ada peraturannya atau enggak, bukan ke situ. Tapi pada saat 1 November lalu beliau udah bilang kalau ASN harus netral, pemerintah harus netral, dan lain-lainnya itu harus netral. Tapi kenapa sekarang beliau kesannya seperti memihak gitu? Padahal pas dulu Pak Jokowi sempat diinterview tuh, yang beliau jawab, saya akan kembali sebagai rakyat biasa, kembali ke kampung halaman saya di Solo. Itu keren banget, itu closing statement yang kalau emang diwujudkan beneran, ya itu bakal keren gitu. Udah nggak usah ikut-ikutan, balik ke Solo jadi rakyat biasa. Itu udah punchline terbaik menurut gue. Again, di video ini gue nggak mau menyinggung pasangan calon manapun. Gue cuma ya keresahan aja lah. Gue udah nggak peduli lu dukung 01, dukung 02, dukung 03. Gue cuma ngerasa takut aja, ngerasa parno gue. Presiden memang boleh kampanye, menteri juga boleh, tapi harus cuti dan transparan. Tapi kayaknya memang ada yang ngebet satu putaran. Ayo kita awasi biar pemilu luber dan jurdil.